Ini mumpung ada Kabale, saya izin menghimbau tidak boleh pulang dulu. Besok pagi langsung rapat koordinasi untuk fokuskan apa yang sudah diusulkan hari ini, Bapak. Selanjutnya kami sampaikan nanti secara resmi dengan jawab tulis, tapi akan saya sampaikan poin-poin dari Bapak yang disampaikan Bapak Ibu anggota Komisi 5. Yang pertama, mengenai progres Bapak. Jadi kita masih 32 dan visinya 35. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan yang pertama adalah kami cek semua Bapak, seluruh kegiatan di seluruh balai di Indonesia yang progresnya masih rendah, kami optimalisasi. Jadi yang masih rendah, kami potong, kami pindah ke yang progresnya positif Bapak. Jadi misalnya, kalau ini contoh di Loji Banjar, itu kami sudah hampir 300 miliar. Tetapi ada juga balai yang progresnya masih rendah. Itu kami rekomposisi dan kami revisi. Ini langkah-langkah yang kami, sehingga apa? Pada akhir tahun 2023 ini sekarang ini mulai percepatan penyerapannya. Sampai hari ini Pak, kurang lebih 550 miliar yang kami mengutangi. Tapi di sisi lain kami masih ada dana. Sehingga langkah yang kami lakukan adalah segera kami revisi untuk membayar. Mana yang duluan kami berikan apresiasi untuk pembayaran segera Pak. Yang lambat, balai-balai yang lambat kami dorong untuk percepatan. Ini salah satunya untuk yang teman-teman mitra kerja maupun balai yang lambat kami potong, kami yang cepat kami segera bayar. Yang kedua, kami untuk yang lelang kebanyakan adalah untuk paket-paket yang loan, kami juga dorong ke lender sampai seandainya persetujuannya 1 bulan belum diproses, kami datangi kantornya dan kami buat surat lagi. Makanya kebanyakan adalah yang loan. Sedangkan yang rupiah murni, ini tinggal sedikit Pak, kami koordinasi dengan P2JK untuk percepatannya. Lalu juga tadi kami sampaikan mengenai Sungai Kemering, bahwa disebutkan bahwa Sungai Kemering ya, insya Allah Bapak dengan pembangunan bendungan 3 Diaji, di hulunya kan Sungai Kemering ini Bapak. Sehingga nanti akan terkendali untuk banjirnya dan untuk fungsi-fungsi yang lain. Menyambung seperti apa yang disampaikan Pak Mulyadi bahwa bendungan itu multiple purpose Pak. Jadi mulai dari air baku, irigasi, pengendalian banjir, PLTA, termasuk destinasi pariwisata Bapak. Terima kasih Bapak. Ini makanya kami juga fokus untuk pembuatan landscape untuk di mana yang datang, untuk anunya, tetapi untuk operasional kami batasi Bapak, untuk pengunjung-pengunjungnya. Selanjutnya mengenai Bu Chen ini secara umum bahwa mengenai sosialisasi kami sampaikan dan kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, turunan daripada Undang-Undang SDA, sekarang untuk RPP PSDA adalah sudah harmonisasi dan posisi sekarang adalah di Setnek. Sekarang kita umumkan nanti. Sekarang posisi sudah di Setnek. Yang kedua adalah RPP irigasi. Sekarang sedang proses harmonisasi di Kumham. Yang ketiga RPP sumber air sedang proses pembahasan antar kementerian. Sedangkan yang terakhir RPP SPAM ini dilakukan motornya oleh Direktorat Cipta Karya, Dirjen Cipta Karya. Sekarang adalah usulan untuk sosialisasi sampai disosialisasi Bu. Ini di spam di RPP spam, leadernya di Cipta Karya. Demikian yang untuk ontonnya. Sedangkan secara umum untuk daerah otonomi baru, tadi ada Pak Willem dan Bapak Ibu sekalian bahwa program prioritas untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah penyiapan air baku untuk daerah-daerah otonomi baru tersebut dan pengaman pantai yang di pinggir. Sedangkan tadi saya catat juga ini mengenai Teloko Bapak, Teloko sekarang sedang proses administrasi, jadi lelang kami terus Bapak. Ini total kurang lebih ini nanti dengan MBIC, kurang lebih 130-an Bapak. Dan insya Allah MBIC berarti tidak hanya di 2023 tapi lanjut dengan 2024 Bapak.
Lanjut mengenai embung yang gagal lelang, Bapak Ibu Novita, ini sekarang masih masa sanggah. Jadi saya kira ini tetap berlanjut, masa sanggah, semoga tidak ada yang menyanggah ataupun menyanggah pun kami tetap mengikuti proses lelangnya. Kalau sudah tidak ada masa sanggah, segera dikontrak nanti. Terima kasih. Lalu kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian mengenai IKN. Kami bendungan itu tidak hanya untuk IKN, Bapak. 2.500 bendung IKN yang 500 kami salurkan ke Balikpapan. Jadi kami salurkan sedang nggak ada orangnya, Pak, nggak ada orangnya. Mungkin jawab saya yang lain, yang nggak ada orangnya. Oh ya. Mohon maaf, ya. Tapi kita pengen denger juga nggak apa-apa. Lalu tadi disampaikan oleh Bapak Ibu kalau ada alat-alat berat mau dipakai di balai, kami mempunyai alat-alat berat, monggo saya minta semua kepala balai berkoordinasi dengan Bapak Ibu anggota Komisi 5, kita punya berapa alat berat, kalau ada kondisi-kondisi darurat, monggo. Saya kira bisa berkomunikasi, mohon maaf sebagai contoh Pak, di Cilemah Abang itu banjir, kami menyiapkan alat, mereka membayar operator, ini sebagai contoh. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian, saya kira alat ada, nanti moga-moga OP sebagai catatan akan kami tambahin nanti Bapak. Ya Bapak. Ini sebagai contoh. Ya, Pak. Ini karena kami sampaikan dari yang ada untuk 2024, untuk OP pun sudah hampir 7 triliun Pak. Jadi tidak kalah dengan sungai pantai, dengan air baku. Ini sebagai contoh perhatian kami untuk pemeliharaan dan operasinya kami sudah tingkatkan untuk 2024. Jadi tanpa surat rekomendasi pun, itu kalau namanya bencana, itu biasanya dari balai langsung kami tugaskan untuk turun Bapak. Ini sekedar anu aja. Jadi contoh dimanapun kalau ada bencana, ini tanpa di surat pakai rekomendasi, itu teman-teman kepala balai saya minta pasti turun ke lokasi. Hanya patut diperhitungkan Bapak, memang tidak semua balai alat beratnya mencukupi, harus kami akui. Dan sekarang kami nyicil, setiap tahun kami ada pengadaannya. Ini kami mohon maaf, realnya seperti itu, tetapi setiap ada bencana tanpa diminta, teman-teman balai sudah turun, seperti contoh di Lumajang. Jadi kami kemarin langsung ada 6 alat langsung turun. Kenapa? Karena ada aliran lahar Bapak, membelokkan aliran ke masyarakat, itu langsung kami buka, kami kembalikan ke semula. Ini sebagai contoh. Ini kalau Bapak. Jadi nanti untuk yang lain, Bapak Ibu mohon izin akan kami jawab secara tertulis, Bapak, bahwa itu biasanya surat pernyataan bencana itu kan dari pimpinan daerah. Ini yang menjadi payung kami untuk melaksanakan itu. Tetapi kalau ada, ini nanti kalau dibanjirkan, ada menghambat itu Pak ya. Ini banjir, monggo kok saya minta teman-teman kepala balai, tetapi itu bukan untuk penanggulangan bencana Pak. Karena di dalam itemnya biaya OP kan untuk bencana alam. Jadi ini yang dianukan sehingga kami perlu payung turun itu. Tetapi kalau sudah terjadi bencana pasti langsung turun. Kalau untuk OP, insya Allah Pak, seperti yang tadi kami sampaikan, sudah dibuat kurang lebih itu hampir 7 triliun Pak, untuk semua operasi dan pemeliharaan. Demikian. Kalau surat Bupati ini kan begini Pak, ini kan banyak Pak. Jangan sampai nanti satu-satu lebih baik dikondisikan. Monggo Bapak yang sangat penting, dipastikan itu. Karena kalau misalnya nanti, mohon maaf ini, lalu semua, ada beberapa titik poin, ini yang mana yang harus diprioritaskan. Monggo, ini yang penting, urgent untuk masyarakat Pak, saya support betul. Sedikit kami jelaskan Bapak, ya, bahwa Kuring Pase itu betul, ini adalah hasil daripada lelang, di lapangan peringatan pertama, kedua, ketiga tidak memenuhi, kami putus. Tetapi ini kan harus selesai. Dan ini kami proses tender lagi Bapak, untuk menyelesaikan itu Pak, Kuring Pase. Ya, inilah salah satu kami, kami mendapatkan hasil mitra. Sehingga
kami fokus ke mitra kerja di dalam pelaksanaannya di lapangan. Kalau tidak betul peringatan pertama, kedua, ketiga, nggak benar putus Pak. Dan itu putusnya juga kami kesambi dan kita blacklist Pak. Diputus dan di blacklist Pak. Ya. Dan nanti ini sedang proses lelang Pak, mohon izin. Moga-moga yang pasti kita selesaikan Pak.